Ketimmah, penyempurna dan beberapa faidah-faidah dzati silat yang berhubungan wa awaid dan ada kaitan-kaitan dengan masalah kaidah nang al-khuruj minal khilaf mustahabbun. A'lam annahu marwa, ketahuilah oleh kalian bahwasanya telah lewat annal khilaf yushtaratu lahul quwwah, sudah kan semalam, bahwasanya syarat terjadi khilaf yang bisa ditoleransi itu disyaratkan khilaf itu dalilnya kuat. Itu aja berarti lah dalilnya kuat. Kalau lemah ya sudah semalam la yu'tabar. Nah, apalagi maudhu kayak itu kan asid lah. Nah, lalu Zada At-Tajuddin As-Subki telah menambah Imam As-Subki adam ta'diyati ila mahdzur. Tambahan beliau itu jangan sampai membawa dalam memelihara khilaf itu kepada sesuatu yang dilarang. Saking menjaga khilaf toleransi seorang nih haram tegawi, jangan. Nah, jangan. Kasusnya ngapa ini contohnya gini? Nah, apa yuk? Kasusnya. Artinya kita menjaga toleransi dengan pendapatnya. Ini Imam Subki nambahkan kan? Memang menurut madhab khilafiyah tersebut, madhab mukhalif itu dibolehkan, tetapi menurut madhab yang kita sebelumnya kita anut itu dilarang. Nah, mahzur, dilarang. Ada contohnya lah. Yang mana? Menyentuh anjing. Nah, ya kan? Menyentuh anjing, ya kan gini? Anjing kita menurut madhab Syafi'i itu najis mughalladzah, sehingga wajib disucikan. Nah, menurut Imam Malik itu najisnya kada najis itu menurut Imam Malik ketika hidup lah. Ketika hidup. Kalau Imam Syafi'i yang ketika hidup sudah najis anjing dan babi itu. Lalu kita bertoleransi dengan pendapat Imam Malik yang tidak mengatakan itu najis. Lalu kita menjepai. Nah, ini kan kita membawa kepada mahzur kita. Bawa kepada mahzur yang dilarang. Nah, kecuali kan darurat. Maka nang mama usril ihtiras. Sebenarnya lah pendapat nang kita Imam Syafi'i ini sekalipun gak ada keluar madhab darurat itu sudah bisa ampun Imam Syafi'i itu diterapkan. Dia memakai kaidah-kaidah ashabnya kan, kaidah-kaidah Syafi'i dan ashabnya sudah bisa diterapkan. Nah, faqala, berkata Imam As-Subki, a'lam, ketahuilah oleh kalian, anna, bahwasanya kami natatallabu liquwatih, kami menuntut liquwatihi, bagi kuatnya khilaf itu. Kenapa? Idza addal khuruju minhu ila mahzurin, apabila keluar daripada perselisihan pendapat itu bisa membawa kepada yang diharamkan. Nah, mala natatallubuhu idza lam tuaddi, sebagai apa nang tidak kami tuntut itu khilaf apabila kada membawa kepada mahzur. Memanglah ujar Imam Subki, kita usahakan sedapat mungkin toleransi dengan pendapat nang khilafiyah itu selama jangan sampai kepada membawa yang diharamkan itu. Farubbama ra'ayna al-khilaf idza kana khurut minhu la yu'addi ila mahdhurin li ma'khadhin la yultafatu ila mithli idza adda ila mahdhur. Terkadang ra'ayna, kami menjagakan perselisihan pendapat, yang penting jangan tahwal. Idza kana al-khuruju minhu, apabila keluar dari khilaf itu la yu'addi ila mahdhur, jangan sampai menggiring kepada yang diharamkan, lima khazin, karena ada tempat pengambilan la yultafat ila mislih, pengambilan dalil nang kada kawa
nang tidak ditoleh, ditengok kepada seumpamanya itu mahdzur. Idza adda ila mahdzur, apabila membawa kepada yang diharamkan. Jadi terkadang kita bisa aja Jasidin memelihara khilaf. Apabila keluar khilaf itu jangan membawa kepada yang diharamkan, karena ada satu ma'akhad itu sebuah porsi lah yang tidak yultafatu, yang tidak dipedulikan, diabaikan kepada seumpamanya apabila membawa kepada yang diharamkan. Ini bila kita pedulikan dalil orang ini bisa membawa ampun kita ini bisa kepada haram. Nah, sehingga kita itu tidak dipakai khilaf mura'ah, khilaf dengan pendapat yang seperti itu. Nah, tapi kita bisa aja menjaga khilaf. Makanya tuh ya kalau ainal khilaf idza khuruj minhu, kita jaga perselisihan pendapat itu apabila keluar jangan sampai membawa kepada diharamkan. Lah. Lima akad umama, karena ada satu dalil, satu batasan, satu porsi yang la yultafatu ila mislih, yang kadang-kala diterapkan lagi kepada seumpamanya sehingga membawa kepada yang diharamkan. Ya sudah, tinggalkan aja khilaf tuh, jangan dijaga. Kalaunya semalam kan sebelum tambahan Imam Subki ini, syarat khilaf mura'atul khilaf itu jangan sampai dalilnya itu lemah, harus kuat dalilnya. Fara'ainahu wa in adda ila dzalikal mahdzur ad-dha'if. Nah, tetapi kita bisa saja memelihara akan itu khilaf jikalau membawa kepada yang diharamkan itu ad-dha'if, nang dilarang itu nang dhaif, nang lemah. Artinya keharaman orang itu lemah benar. Nah, sehingga kalau kita jaga khilaf bisa jatuh ke sana. Tetapi menurut orang itu akadnya itu lemah. Nah, bisa aja. Bapak enggak ya Pak? Wala numatsilu lahu, dan kami jadikan misal lahu bagi itu nang adda ila mahdzur bimudimis safar, lahu nang khilaf al-qawi itu, mohon maaf, kami misalkan khilaf nang kuat itu bagi orang yang berkekalan musafir. Dulu ada besi kawan ini ampih pang sudah. Dulu kawan nih dai musafir teh. Inya mengampas, tahu mengampas lah. Kampas tahu kampas, dan kampas tahu lah. Lain kampas indrok tuh lain, mengampas barang, membagi barang, mengambil di Banjarmasin, kayaknya bagi ke Kapuas, terus Palangkaraya, terus naik lagi Sampit, terus Pontianak, burik di pulang jalan Pelangka tuh jalan bontok, ampah timpah, terus lagi sampai ke Puruk Cahu, kemana-mana balik, amuntai amuntai terus kandangan, imbang kandangan, naik pulang ke Batu Licin, mulai hari Sungai Danau, Batu Licin, Kota Baru, balik habis barang Banjar, ambil lagi, tulak lagi, kayak itu putarnya mudi musafar. Nah, di musafirin jawai kamu nih. Bermobil, bersepeda motornya Ripo, tahu Ripo? Kapan kan Ripo lagi, cucok gane. Penamaan lu kada jauh, layak rujuk mimma wudi alaihil ismu. Kada keluar dari penamaannya sesuai Ripo orderannya, tak ada raksana terus. Nah, Ripo bang. Ada part di Palangkaraya, aku kan waktu itu bertaksi. Cukup bapak, orderan gak? Jauh om orderan sesuatu, cari makan dulu, cari makan. Oh, macak dengan adanya nyaman di bawah teh. Waktu jalan aja kayak ini lah, kayak waktu jalan ngapanya cukup pilangnya kayak kuda itu kan, tapi nya baik sangkal Allah Ta'ala sampai aja. Lihat orang yang berkekalan musafir, fal itmam afdalu lahu minal qasri, maka ia tamam sembahyang zuhur 4 rakaat lebih afdal daripada kasar, sekalipun ia boleh kasar, ya kan? Kenapa? Mura'atan liqauli ba'dil ulama, karena di sini toleransi dengan pendapat sebagian ulama, annahu la yajuzu lahul qasru, bahwasanya halawasyaan kada boleh bagi orang mudi musafar itu untuk mengqasar, kada boleh. Nah, sekalipun menurut Syafi'iyah kan boleh, ya kan boleh. Nah, tapi ada ba'dul ulama. Nah, piyadilala fi mudi musafar wa in tadammana hadzal qaul tarku sunnatil qasr al maqsudah illa annahu lam yuaddi ila tarkiha mutlaqan. Nah, sekalipun di sini mengandung ucapan ulama yang menyatakan meninggalkan sunnah kasar,
kan gini, menurut Imam Syafi'i apabila perjalanan 3 marhalah itu sunnah qasar, iya kan? Sunnah dan afdal qasar, sunnah qasar, sunnah qasar. Nah, tetapi di sini ia tinggal kan mengandung di kemungkinan ada kandungan pembahasan di sini nang inya di sunnah apa nang afdalnya bagi orang mudi musafir ini sembahyangnya tamam. Jadi itu tadaman itu terkesan katanya. Terkesan ingat mengerjakan tamam itu seolah-olah meninggalkan sunnah. Nah, sunnah qasar al-maqsudah yang dimaksud. Nah, illa annahu ay lakinnahu, ya lakbau jan bahari bila illa annahu ay lakinnahu. Lakinnahu akan tetapi orang ini lam yuaddi ila tarkiha, ia ini kada sampai membawa kepada meninggalkan sunnah yang dimaksud mutlakan sama sekali kada. Kan ini meninggalkan kasar nih. Nah, nang mana meninggalkan kasar itu kan sunnah. Nah, itu mahzur juga itu. Mahzur juga kan yang disuruh dihindari. Meninggalkan sunnah bukan wajib apalagi kan. Lihat. Nah, mutlaqan fi jami' suwari safar sawa'un hadhihi surah am ghairiha bal hadhihi min as-surah an-nadira allati la'alla sunnatul qasri lam tashmalha. Bahkan hadhihi minas surah ini daripada bentuk nang jarang yang barangkali sunnah qasar kada menampung akan ini surah. Nah, jarang kasusnya an-nadir la hukma ya kan, saking jarangnya. Jadi sehingga seolah-olah sunnah qasar tuh ya kada mengapa yo, kada memberikan rukhsah. Lam tashmalha. Qala, berkata Imam As-Subki, apa kata beliau? Hadzal kalam fil haqiqah a'idun biqaidin ala qaulina syartul khurud min al-khilaf al-quwwah wa adamu ta'diyah ilal mahdur. Jadi ini pembahasan kata Imam As-Subki sebenarnya sudah kembali dengan kami yang kami kaitkan atas ucapan kami, syarat keluar daripada khilaf ialah kekuatan dalil dan ketiadaan membawa kepada mahdur. Mahdur. Jadi di sini apa ini misalkan kan di atas tadi gini. Syarat khudud minal khilaf pertama syaratnya kuat ya kan? Kuatul khilaf ya lah, khilafnya kuat. Khilafnya kuat. Yang kedua jangan sampai kepada mahdur. Sementara ini misalnya kayak ini. Orang nang dai musafar berkekalam inya kada bebulikan musafir terus. Nah, orang ini sekalipun ia itu boleh sembahyang kasar, tetapi yang afdalnya inya sembahyang tamam karena inya menjaga khilaf. Nah, ini kasusnya daripada ba'dil ulama yang mengatakan ia itu kada boleh kasar. Kada boleh mengqasar dalam kasus yang mudi musafar ini. Nah, sekalipun di situ terkesan meninggalkan sunnah qasar yang dimaksud. Nah, padahal kan menurut mazhab seorang tetap sunnah qasar. Nah, tetapi karena toleransi kepada pendapat yang mengatakan ada di sunat kada boleh qasar, harus tamam. Nah, di situ. Nah, tetapi jisin ini surah An-Nadirah jarang, mungkin saja sunnah qasar di sini kada memikul lagi, nah, kada mencakup, kada menerima lagi. Nah, berbilah lokot deh bis, berbilah luar, ada tak? Siap, ada nyampaikan aku masukan sudah guru ya masih cokok lagi murid pian di luar berukuan. Aduh, sayangnya lah aja. Apa tapi udah bersuara lah sehari semalam Ahad ada semalam malam Ahad hari Sabtu kajian hari Sabtu. Nah, kajian hari Sabtu. Ya. Wala yushkalu ala tibari syartil quwa adam murati khilaf Abi Hanifah fi adam ijabil qisas fil
musaqqal wa mura'ati khilafi Atta' fi ibahati jawarihi ala wajhin lianna Abu Hanifah lam yubih al-qatla wa innama idza wujida fala qisasa walau abaha Abu Hanifah al-qatla la ru'iya khilafu fi dar'il haddi wa kana syubhatan. Kalau Zarkasi nah, jadi di sini tidak iskal lagi menurut kaidah di sini kan. Tidak iskal lagi atas iktibar memandang menerapkan syarat yang mana kuatnya tadi, syarat kekuatan khilaf tadi di mana tidak sampai terjadi pemeliharaan, tidak jadi toleransi khilafnya Abi Hanifah, yang mana dalam ketiadaan Abi Hanifah itu mewajibkan qisas dalam korban pembunuhan yang ditindih lawan batu. Nah, itu. Dan di sini pula adami muraati khilafi Atta, ketiadaan memelihara khilaf dari Imam Atta, yang mana kasus kedua fi ibahati jawari ala wajhin, dalam membolehkan jawari ini apa? Apa jawari ini? Jawari kan adalah ya sebutin lah. Nah, mana kan Abi Hanifah itu kada mewajibkan membalas menuntut qisas pada korban pembunuhan yang ditindihi lawan batu. Coba lihat. Kan dalil itu ada wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana, barang siapa yang terbunuh dalam keadaan terzalim maka kata Allah kami jadikan bagi walinya itu maktul, bagi itu mazlum sultanan, sultan, nak membalaskan untuk kisaskah, diatkah atau afakah, memaafkan. Nah, jadi pendapat Imam Syafi'i kan di sini tetap wajib qisas, tapi menurut Imam Abi Hanifah kasus al-maqtul musaqqal, orang yang dibunuh ditindihi benda berat ini itu tidak wajib qisas, karena Abi Hanifah lam yubihil qatla, kada membolehkan di sini pembunuhan kembali qisas, bisa kita makna qatla qisas. Wa innama idza wujida fala qasasa. Nah, adapun apabila ditemukan di situ itu pun kada wajib qisas. Walau Abu Hanifah lau qatla, dan sekalau fardu takdir nih membolehkan juga Abu Hanifah dalam kasus mengkisas orang yang ditindihi tadi, la ru'ya khilaf fi dar'il haddi, niscaya dipeliharakan daripada khilaf lawan Abi Hanifah dalam menolak had, dan ini adalah termasuk syubhat. Nah, kan kayak ini al hudud tasqutu bis syubhat, had itu gugur lantaran ada syubhat. Syubhatnya di mana? Imam Syafi'i mewajibkan qisas, Imam Abi Hanifah kada mewajibkan qisas nang musaqqal tadi. Nah, sehingga dar'il had digugurkan had situ. Jadi yang nak melancari kriminal tuh cari nang khilafiyah. Ada mewajibkan had. Nah, tapi syaratnya kuatul khilaf. Kuat dalilnya tadilah. Ya, ada nang kada kuat, kada toleransi seperti pendapat Az-Zahiri kemarin kan? Al-Zahiri yang menyatakan nikahnya tanpa wali, tanpa saksi menurut Al-Zahiri sah. Nah, tapi Ibnu Hajar itu khilaf la yu'tabar, bahkan itu wajib dilaksanakan had nang al-had tasqutu bi syubhat, syubhatnya Al-Zahiri la yu'tabar, kada dipandang, sehingga had tetap ditegakkan.
Lebih nih paling kan jelas sudah kuat orang. Sudah kasih tetek lah. Fa'id qala qabla hadha, dan berkata siapa nih Imam Athalah sebelum ini, wa'lam anna zahira kalamil qaffal mura'atul khilaf wa in da'ufal ma'khad wa in kana fi ihtiyat idza kana fi ihtiyat. Nah jasirin itu kan nuqsi anil kullatain idza kana yasiran fa innahu qala yu'idu idza waqa'at bihi najasatun. Ketahuilah engkau bahwasanya zahirnya kalamnya Imam Al-Qaffal yang beliau itu memelihara khilaf, sekalipun lemah makhad khilaf itu sendiri, tempat pengambilan khilaf itu lemah apabila di situ ada mengandung ihtiyat. Nah, bisa aja gini ya, bisa aja ditoleransi apabila makhadnya itu lemah. Nah, makhad itu ya tempat khilafnya itu. Nah, apa kau nyimpan materi sumber kan apa teh? Apa teh? Hah? Ya porsinya itu nah di situ lemah lah. Tapi di situ bisa ditoleransi apabila di situ ada ihtiyat, kehati-hatian. Seperti apa? Kanaqsi anil qullatain, seperti air yang kurang dari 2 qullah idza kana yasiran, apabila kurang itu sedikit. Ya sedikitlah kurang. Fa innahu qala, beliau berkata yu'idu, orang itu hendaklah mengulang taharahnya idza waqa'at fi najasatun, apabila di situ jatuh ke benda najis, maka air tadi mutanajis. Nah, itu kan lemah. Kan menurut Imam Syafi'i kurang sedikit kada apa-apa kalau kada apa-apa. Tetapi karena tapi ada yang mengatakan, saya mengatakan di sini tadi kalam Al-Qaffal kada boleh jar kurang sedikit tah. Harus tahdidan bepas. Jangan sampai kurang pada 2 qullah. Nah, tapi ketika jatuh najis, ada mengapalah toleransi betai, karena di situ ada ihtiyat, walaupun kapal itu makhadnya da'ful makhad. Nah, asal epic lah. Habis paham ya Pak? Banyak lagi. Qala al-Mutawalli, lagi contoh yang berikutnya, berkata Imam Mutawalli Abu Sa'id Abdurrahman bin Ma'mun Al-Mutawalli Ainsaburi Syekhul Syafi'iyah, sepuh daripada orang Syafi'iyah. Rata-rata orang fakih ini sufi mudah. Coba lihat puncaknya orang fakih itu sufi. Coba lihat tak? Sufi. Coba lihat yang kena buka ikam kena di dalam kitab Syiar Alamin Nubala itu kayak apa sejarah-sejarah orang-orang fuqaha-fuqaha itu sufi berada. Teruslah, yustahabbu, kata beliau, disunnatkan at-tahjil fit tayammum, malabihi basuhan malabihi usapan tangan. Kalau wudu kan basuhan, tahjil lebih sampai sini. Kalau tayammum kan orang Syafi'iyah itu kadang banyak, jumhur Syafi'iyah itu kadang mensunatkan la yusannu tahjil minat tayammum, kada disunatkan malabihi dan tayammum untuk maksud sampai ke sini. Kan kita sampai siku aja Kak. Nah, sudah ya Kak. Sampai siku aja. Ini lebih sampai ke sini. Ada mau habis dia saya tersambung tangan kawan. Nah, itu lah menurut itu sunat di sini. Li'anna 'inda Zuhri, karena menurut Zuhri yajibu mashu jami'il yad, karena menurut Zuhri itu wajibnya seberi tentang sampai ke bahu sini. Lihat di situ. Padahal siapa? Hadza ma'a subutil ahadits as-sahih bil iqtisar al-kaffain. Ini di sini. Nah, ini qaul Mutawalli, nih qaul Mutawalli ini nih. Nang mensurahkan tahjil itu serta tetapnya hadis-hadis nang sahih bil iqtisar, hanya dengan membatasi alal kaffain, atas 2 telapak tangan. Mana nih?
الظاهر في رجوع الشيء مذهب التنقيب بن كفاية الذي يتعين ترجيح يقول قول الزهري المذكور khilafu mukhalif al-sunnah sahih. Nah, jadi perkataan az-Zuhri itu maksud iyat gitu matanya sampai siku sinilah. Nah, jadi perkataan az-Zuhri itu menyalahi apa? Nang hadis sahih tadi lah menyalahi. Nah, tapi Imam Al-Mutawalli tetap sidin mensunatakan tahjil padahal dalilnya lemah. Qala Ibnu Abdussalam in dha'ufal ma'khad bi an kana fi ghayati dha'fi lam yura. Tapi menurut Izzuddin bin Abdussalam mujaddid nih yang keberapa? 3 rasanya lu udah salah lah. Ketiga enggak? Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua siapa? Izzuddin bin Abdussalam itu berapa lahir? Ini mujaddid turang nih Mesir. Kata beliau in da'ufal ma'khad apabila ma'khadul khilaf tuh porsinya tuh lemah. Nah, lemah bi anggana fi ghayati da'fi tapi lemahnya tuh habis lama sudah parak pada palsu. Gini ya. Lam yura'a maka orang itu khilaf itu kada kau di toleransi. La siyama idza kana mimma yanqudu fihi qada'ul qadi, apalagi khilaf itu yunqadu mimma yunqad termasuk fatwa yang sudah dibatalkan oleh seorang qadi, ya kan? Qada'ul qadi yang dibatalkannya akan qadinya seorang qadi. Dia qadi sudah membatalkan, kada aja qadi itu berarti kan alhamdulillah lemah tuh apa dah? Sukut dah, gugur dah kalau dipakai lagi, khilafnya dianggap kadada. Nah, apalagi sampai kayak itu. Wa in taqarabatil adillah bihaitsu la yab'udu qaulul mukhalif kullal ba'di fa hadha mimma yusabul khud minhu hadran min kauni shawab ma'al khasmi. Sekalipun berdekatan Jasidin al-adillah dari segi pengambilan dalilnya itu kurang lebih kada jauh bihaitsu la yab'udu qaulul mukhalif nang sekira nangaran dalilnya apa mudraknya dekat matanya otomatis pahamannya pun kada jauh. La yab'udu qaulul mukhalif kada jauh juga hukum yang oleh orang yang menentang ini kada jauh. Tetapi sudah digugurkan oleh seorang qadhi maka kada kawa ditoleransi. Kullal ba'di la yab'udu kada jauh ucapan orang nang membantah ini kullal ba'di akan sehabis bijau kada jauh-jauh benar, kada jauh-jauh amatnya dekat. Nah itu. Nah, fahadza mimma yustahabul khuruj minhu. Nah ini termasuk yang disunatkan keluar dari bentuk khilaf hadaran karena mewaspadai min kauni shawab daripada yang banatu ma'al khasmi ampun lawan. Nah, ada tahu kita. Wa in taqarabatu wa in taqarabat wa in taqarabatil adillah bihaitsu la yab'udu qaulul mukhalif kullal ba'di fahadza jawabnya. Nah ini syartiyah aja bukan in goyah lain. Ini kita ulang. Nah, tetapi wa in taqarabatil adillah jikalau pengambilan dalilnya itu berdekatan maka sekira-kira saking dekatnya tuh kada jauh gini ya pernyataan orang yang membantah itu akan sehabis-habis jauh ya kurang lebih kayak itu aja. Nah ini termasuk al-khud minal khilaf. Nah, karena kita kada tahu siapa tahu di situ nang benernya. Nah, contoh memakai kalian 100 kali sekian berapa? 50. Ikam sekian berapa? 50,5 ya. Nah itu tuh kan dijauh tuh gini ini mau kor geleger ini lah tukang berapa ya? Berapa 50 sekong 50 setengah ya. Sekong 2 meter 5 milik sekong 2 meter pas ya. Nah umpatiha menang 2 meter 5 teh. Soalnya apabila kalau ini nang bujur seorang tatak 2 meter pas kira sampai gini ya. Gitu. Kan kada jauh pengambilan dalilnya sama sintiamnya nih pakai miteran gitu juga siapa tahu tak kancang.
Wa zada Zarkasi fi qawaidi syurutan, ada lagi syaratnya. Nah, syarat yang pertama semalam al-quwah min haitsu dalil, ya lah. Yang kedua bi alla yuaddi ila mahdzur. Nah, yang ketiga wa zada Zarkasi fi qawaidi syurutan alla tuaddi mura'atu ila kharqil ijma', bahwasanya jangan sampai menjaga toleransi khilaf itu membawa kepada merobek ijtima' ulama. Nah, menentang konsensus ulama, jangan sampai. Kama nuqila Ibnu Suraij annahu kana yaghsilu udhunayhi ma'al wajah. Bandingannya Ibnu Suraij ini beliau membasuh dua telinga beimbelan wajah. Wa yamsahuhuma ma'ras, dan sidin bisa juga menyapu dua telinga itu kalau bersama kepala. Nah, kan kalaunya wajah dibasuh, kalaunya mengatakan telinga itu bagian daripada wajah, maka dibasuh. Kalau menyatakan telinga itu bagian daripada kepala, maka kepala disapu, telinga pun disapu di situ. Sidin kadang membasuh, kadang menyapu. Nah, wa yufriduhuma bil ghusli, dan sidin imbah membasuh itu, imbah menyapu itu gini bahasa pulang sidin basuh telinga tadi betunggal. Nah, itlam yaqul ahadun, karena tidak ada satupun yang mengatakan bisunnatil jam'i, dengan sunat menggabung. Ya lah. Jadi sidin menjaga toleransinya, jangan sampai menentang kepada ijtima'. Kan dia ijma' nih, ulama nang ijma', dia sepakat ulama bahwa telinga itu digabung lawan kepala, ada kalau. Nah, makanya sidin bisa diumpatkan ke wajah. Atau cara ada ijma' mengatakan telinga itu bagian dari wajah, diumpatakan sidin ke wajah, kada diumpatakan sih ke telinga. Ini kada di ijma'. Jadi terserah mau umpat telinga, mau umpat ngapa, keduanya digawi sidin. Nah, paham kan? Itu Imam Zarkasi. Wa qala an-Nawawi soho. Nah, berkata ya Imam Nawawi sohonya nih, man ghallatahu fi dzal fa huwa ghalib. Siapa yang menyalahkan lah bitasdid al-futuha min nasbi Ibnu Suraid ila ghalat min ghusli udunain ma'al wajah. Siapa yang menyalahkan pendapat Imam Ibnu Suraid bahwa ghalib, orangnya yang salah. Ala tara anna naz'atain yustahabu ghusluhu ma'al wajh ma'annahuma yumsahani ma'ras. Apakah ikam di sini kada berpikir? Coba lihat dua sulah di sini, naz'atain. Nah, dua sulah ini itu dibasuh bersama wajah, tapi ketika menyapu kepala disapu. Nah, disapu. Ya kan? Lil khurut minal khilaf, karena itu berselisih pendapat dan kita bertoleransi. Mangkal ada orang yang mengatakan innahuma, dua sulah tadi minal wajah termasuk wajah, maka dibasuh. Walam yaqul ahadun biwujubi ghuslihima wa masahima. Nah, ada satu ulama pun ijma', apalagi yang mengatakan wajib dibasuh berarti bagian wajah, wajib disapu berarti bagian kepala. Ada gawi keduanya. Nah, itu ma'adalika istahabbu, padahal mereka itu pun juga mensunatkan. Kemudian asani ayakul jam'u bainahuma mumkinan. Syarat yang berikutnya, yang kedua tadi kan sama satu wat khilaf, tambahan, jangan sampai khilafnya itu jatuh kepada yang lemah, apalagi sampai mesqut. Dan kemudian lagi khilafnya itu akadnya itu kuat, apalagi terima, jangan sampai mencari ijma'. Nah, cari ijma'. Nah, ini yang kedua lagi. Ini tambahan pulang kan mata. Kita anggap 3 sudah 4 gini berarti. Ayyakuna jam'u bainahuma mumkinan. Mungkin kau dihimpun. Mungkin ada kawa gini ya. Sarwan orang bekiawan. Yang hajat. Yang hajat. Di sini bekiau, di sini bekiau. Ada dia yang membatalkan nih, yang mengijma'akan. Ikam harus ke sini. Ada dia harus ke sini. Nah, maka kawa kan mura'atul khilaf. Mura'atul khilaf artinya digawi keduanya, tapi kada kawa mungkin berkumpul kayak Pak jadi membagi awak dua. Nah, wallahu alam bisawab. Bigi barang lah.